Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Zikoh dengan NIM 240321100082. Saya dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian. Ini saya akan mempresentasikan dengan tugas UAS ya, UAS komunikasi bisnis tentang business plans. Di mana bisnis plan saya itu dengan judul Sesabi Topak, yaitu souvenir eco-friendly, bernilai budaya dan estetika sebagai strategi peningkatan ekonomi lokal dalam rangka mendukung SDGs 12. Saya lanjutkan. Yang pertama itu latar belakang. Pendirian Sesabi Topak dilatar belakangi oleh kurangnya souvenir khas yang mempresentasikan identitas budaya Sumeneb dan belum optimalnya pemanfaatan limbah kelapa di pesisir, sehingga usaha ini hadir sebagai solusi ekonomi dan lingkungan dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah. Di mana latar belakang ini saya dapatkan karena itu kan kita fokuskan di Kabupaten Sumeneb. Karena di Kabupaten Sumeneb itu memiliki banyak wisata dan menjadikan kabupaten yang banyak menghasilkan kelapa, sehingga akan banyak menghasilkan eh, batok kelapa, limbah batok kelapa. Dan latar belakang ini, pendirian SB Topak ini, yaitu dengan menggunakan batok kelapa yang kita ambil dari Kabupaten Sumeneb dan kita jadikan souvenir ciri khas Kabupaten Sumeneb itu. Selanjutnya deskripsi produk. Produk utama SB Topak meliputi lampu belajar, lampu tidur, wadah pensil, jam dinding, gantungan kunci, dan peralatan dapur yang semuanya dirancang dengan nilai estetika, fungsionalitas, serta keunikan budaya lokal dan diproduksi dari limbah batok kelapa yang ramah lingkungan. Di mana di sekitar produk ini kan kita sudah sampaikan bahwa dari batok kelapa yang dimana di Indonesia itu kebanyakan batok kelapa itu menjadi limbah dan tidak digunakan. Dan di sini saya hadir sebagai langkah bagaimana untuk menanggulangi limbah batok kelapa yang membesarkan itu menjadikan nilai yang estetika, nilai fungsionalitas, serta keunikan yang mempersiapkan budaya dari Kabupaten Sumeneb dengan membuat souvenir eco-friendly ini. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran seperti apa dilakukan secara offline dan online. Di mana kalau offline saya berencana untuk membuat langkah kerjasama dari wisata-wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, di mana saya akan kerjasama untuk memasukkan souvenir batok kelapa ini dimasukkan ke wisata untuk memprestasikan atau sebagai oleh-oleh dari wisata tersebut. Kan banyak di Sumeneb itu seperti Pantai Lombang, seperti Pantai Selopeng, dan Gili Iyang, Gili Lebak itu tidak ada sama sekali souvenir khusus yang dibuat di Kabupaten Sumeneb untuk oleh-oleh gitu. Sehingga saya hadir di sana untuk menjual souvenir-souvenir tersebut. Dan kita juga menjual barang di media sosial atau online seperti TikTok, Shopee, terus Instagram atau WA gitu. Dan banyak lagi. Itu yang digunakan untuk memperluas jangkauan pasar kami gitu untuk menjual. Terus selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Disabilitas Pak terdiri dari CO, CPO, dan CMO itu strategi kecil atau strukturan kecil. Pertama kita dalam sumber daya manusia. Anggaran biaya. Anggaran biaya ini meliputi semua kebutuhan pokok yang kita gunakan dalam membuat rancangan anggaran biaya dari Sabi Topak. Ini lengkapnya ada di makalah gitu. Selanjutnya itu penutup. Sabi Topak merupakan usaha kreatif yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dengan memanfaatkan limbah batok kelapa sebagai bahan baku utama. Ini saya dapatkan dari banyak-banyak jurnal itu bahwa Sumeneb itu suatu kabupaten yang memiliki banyak produk atau penghasil kelapa gitu. Banyak daerah-daerah yang lain yang mengambil kelapa itu dari Kabupaten Sumeneb, sehingga dari kelapa itu kan sampah batok kelapa itu tidak digunakan gitu. Banyak sebagai limbah gitu sehingga merusak lingkungan. Nah, di sini saya hadir Sesabi Topak ini mengambil dari limbah batok kelapa itu untuk dijadikan souvenir seperti gantungan kunci dan lain-lain dengan memanfaatkan limbah batok kelapa tersebut.
Terus Sesapi Topak berupaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta memberikan nilai tambah pada limbah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Selain itu, saya ini mendukung pencapaian SDGs. Ini khususnya SDGs 12. Ini kan merupakan strategi pemerintah itu untuk mendukung SDGs ini dengan mendorong pola produksi konsumsi dan bertanggung jawab melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, di mana kan produk ini dari bahan ramah lingkungan, batok kelapa gitu. Dengan dukungan yang tepat, Sebitok berpotensi berkembang pesat sebagai pelopor usaha kreatif berbasis limbah batok kelapa. Di tadi kan udah dijelaskan bahwa kita akan melakukan kerjasama dan dijual offline ataupun dijual online gitu. Menjadi solusi inovatif untuk permasalahan limbah sekaligus memperkuat kebanggaan terhadap budaya dan potensi daerah. Nah, di mana Accessible Topak ini sebagai solusi nilai budaya, kita akan membuat suatu souvenir itu berbentuk seperti di kabupaten itu kan terkenal dengan kota keris. Kita akan membuat gantungan kunci yang mempresentasikan budaya kota keris gitu. Ya, membuat kota keris ataupun membuat dengan kerapan sapi atau semacamnya. Mungkin Mungkin sekian dari presentasi saya tentang produk atau bisnis plan yang saya buat, yaitu tentang batok kelapa untuk menunjang kreativitas, ya, untuk menunjang SDGs 12 gitu. Sekian paparan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.